Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Sherly Puspitasari dengan NPM 1961011149 dari kelas PAIC semester 4. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa materi terkait mata kuliah Fikih Munakahat. Yang pertama, kenapa harus menikah? Pernikahan berasal dari kata nikah, yang artinya mengumpulkan atau mengikut sertakan satu sama lain. Pernikahan adalah bersatunya dua insan yang berbeda jenis, yaitu laki-laki dengan perempuan yang menjalin suatu ikatan atau akad. Tujuan pernikahan adalah sebagai ibadah kepada Allah SWT dan juga merupakan suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pernikahan merupakan jalan satu-satunya yang diridhoi atau diperbolehkan dalam Islam untuk melanjutkan keturunan. 2. Konsep peminangan dan kafa'ah dalam Islam. Khitbah adalah menampakkan keinginan untuk menikahi seorang wanita tertentu dengan memberitahu wanita tersebut beserta keluarganya. Tata cara peminangan. Yang pertama, melihat calon perempuan. Melihat yang dimaksudkan adalah melihat diri dari calon perempuan tersebut sesuai dengan aturan syar'i. Yang kedua, tidak melamar perempuan yang telah dilamar laki-laki lain. Yang ketiga, merahasiakan peminangan atau tidak menyebarkan luas peminangan sebelum ada ijab kabul. Yang keempat, hendaknya melamar perempuan yang terbebas dari segala macam pencegahan dari sebuah pernikahan. Yang kelima, bila ada seorang wanita yang akan atau yang ingin melamar laki-laki terlebih dahulu, maka dalam Islam diperbolehkan. Kafa'ah atau kufu artinya serupa atau seimbang atau serasi. Sedangkan secara istilah hukum Islam, kafa'ah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dengan calon istri, sehingga masing-masing calon tidak merasa keberatan dalam melangsungkan pernikahan. Yang ketiga, rukun dan syarat pernikahan. 1. Rukun pernikahan. Yang pertama, suami. Yang kedua, istri. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima, sihod, yang terdiri dari ijab dan qabul. Syarat-syarat pernikahan. Yang pertama, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami, yaitu menikah bukan karena paksaan. Yang kedua, tidak sedang melakukan ihram haji. Yang ketiga, pengantin laki-lakinya jelas. Yang keempat, pengantin laki-laki mengetahui nama calon istri dan bapaknya. Yang kelima, calon istri bukan merupakan muhrim dari calon suami. Yang kedua, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri. Yang pertama, tidak sedang melakukan ibadah ihram haji. Yang kedua, tidak ada hambatan dalam melaksanakan pernikahan, seperti tidak sedang mempunyai suami atau merupakan mahram dari calon suami. Yang ketiga, menikah karena kemauan sendiri. Yang keempat, pengantin perempuannya jelas. Yang selanjutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi menjadi wali. Yang pertama, Islam. Yang kedua, sudah balik. Yang ketiga, bukan karena paksaan. Yang keempat, mempunyai akal yang sehat, tidak sedang keadaan ihram haji. 4. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi. Yang pertama, laki-laki. 2. Sudah balik. 3. Tidak sedang melakukan ihram haji. 4. Mempunyai akal sehat. 5. Bukan karena paksaan. Dan yang keenam, mengetahui ijab kabul tersebut.
Yang kelima, jihad, yaitu ijab dan qabul. Saat melakukan ijab dan qabul, hendaknya tidak boleh dipisah atau dijeda terlalu lama, atau digantungkan, atau dibatasi waktu tertentu. Yang kedua, ijab qabul dilaksanakan dengan kalimat yang tegas. Akad nikah dalam Islam. 1. Pengertian akad. Akad merupakan suatu seluruh rangkaian dari proses pernikahan. Akad dimaknai dengan perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan disaksikan minimal 2 orang saksi. 2. Tata cara akad pernikahan Islami. 1. Tidak ada pelanggaran agama. 2. Harus ada mahar. 3. Harus ada wali. 4. Harus ada 2 orang saksi. Dan yang kelima, harus ada walimah. Walaupun di sini walimahnya tidak harus diperkenankan secara besar-besaran, namun hanya walimah yang menunjukkan bahwa ini telah menikah dan tidak menimbulkan fitnah. Yang kelima, wali dan saksi dalam pernikahan. Pengertian wali. Wali adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Pengertian saksi. Saksi nikah adalah orang yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan tersebut, yang berfungsi menyebarluaskan perihal pernikahan tersebut kepada masyarakat, sehingga tidak menyebabkan fitnah. Pernikahan tidak dianggap sah kecuali dengan hadirnya 1. Wali dari perempuan tersebut atau walinya. Yang kedua, 2 orang saksi yang adil, muslim, merdeka, mukallaf, dan lain-lain. Yang keenam, kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Kedudukan mahar sangat penting dalam pernikahan, karena mahar merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan, yang diucapkan saat akad berlangsung ataupun tidak diucapkan. Pemberian mahar dalam Islam tidak dibatasi, namun sebaik-baik mahar adalah yang tidak memberatkan pihak laki-laki. Mahar biasanya bisa berupa emas, seperangkat alat sholat, uang, ataupun hal yang lainnya. Mahar pernikahan bisa dibayar secara tunai ataupun dibayar secara kredit atau hutang. Pemberian mahar atau bentuk mahar dan pelunasan mahar tergantung kesepakatan antara calon suami dan calon istri. Materi yang ketujuh yaitu poligami. Poligami adalah pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari 1 orang istri. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai dengan 4 orang istri. Di dalam poligami harus ada tujuan yang jelas. Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan sunnah, tetapi belum tentu sunnah bagi manusia yang lainnya, karena poligami Rasulullah merupakan perintah langsung dari Allah SWT dan bukan menuruti hawa nafsu saja. Dalam poligami harus hidup seadil-adilnya. Seorang suami harus bisa berbuat adil kepada seluruh istrinya, baik batin ataupun raganya. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.